Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Dodi Ismail dan rekan saya Ahmad Muzaki Zain akan mempresentasikan kompetensi insinyur profesional dalam pemeliharaan aset. Pengertian insinyur. Sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2014, insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Cakupan bidang keinsinyuran. 1. Pendidikan dan pelatihan teknik atau teknologi. 2. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi. 3. Konsultasi, rancang bangun, dan konstruksi. 4. Teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk. 5. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral. 6. Penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemeliharaan sumber daya alami. 7. Pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset. Cakupan bidang keinsinyuran dalam pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset. 1. Pelaksanaan fungsi manajemen. 2. Pelayanan publik. 3. Pembangunan aset negara. 4. Pelaksanaan kegiatan pengembangan aset negara. Dan 5. Penerbitan regulasi dan kebijakan pelayanan publik. Pemetaan standar kompetensi insinyur sipil. Tujuan utama, pengembangan keinsinyuran. Fungsi kunci, perekayasaan teknik sipil dan bangunan sipil. Fungsi utama, penerapan keinsinyuran sipil dan pengembangan perekayasaan pada bidang-bidang usaha atau organisasi sipil. Penerapan keinsinyuran sipil, fungsi dasar, mematuhi etika dan prinsip-prinsip keinsinyuran sipil profesional. Berpraktik sebagai insinyur profesional sipil, mengembangkan perencanaan dan desain perekayasaan sipil, mengelola bisnis dan manajemen perekayasaan sipil. Pengembangan perekayasaan pada bidang-bidang usaha atau organisasi sipil, fungsi dasar, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan perekayasaan sipil, bekerja pada pendidikan dan pelatihan perekayasaan sipil, menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan komersialisasi perekayasaan sipil, implementasi proyek sipil, bekerja pada produksi atau pengolahan hasil dan operasi proyek sipil, mengelola bahan material, komponen, dan sistem perekayasaan sipil, mengelola aset perekayasaan sipil, dan mengelola rantai logistik, manage supply chain, proyek perekayasaan sipil. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Muzaki Zain. Akan saya lanjutkan presentasi dari Mas Dodi. Jadi untuk selanjutnya adalah kompetensi pengelola aset keinsinyuran sipil. Kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja diperlukan untuk bekerja pada pengelolaan aset yang diperlukan pada bidang teknik sipil baik industri maupun pelayanan publik. Kompetensi yang tercakup dalam unit ini mencakup seluruh sektor keinsinyuran sipil. Skills for employability dalam unit kerja menjadi bagian dari kriteria unjuk kerja. Berikut tabel elemen kompetensi pengelolaan aset. Jadi dalam kompetensi pengelolaan aset atau ada beberapa elemen kompetensi. Yang pertama, melaksanakan tugas pengadaan aset. Yang kedua, melaksanakan tugas pemeliharaan aset. Yang selanjutnya, melaksanakan tugas-tugas pengendalian dan optimasi aset, dan melaksanakan tugas-tugas perencanaan penghapusan aset. Dan untuk kriteria unjuk kerja, masing-masing elemen kompetensi memiliki beberapa kriteria unjuk kerja. Ada investigasi terhadap aset baru untuk kontribusi aset serta penyiapan spesifikasi aset baru yang diusulkan, kontribusi untuk aktivitas pengadaan yang dilakukan, kontribusi pengujian pada delivery yang dilakukan, dan selanjutnya
pada elemen kompetensi melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan. Di situ ada 8 poin kriteria untuk kerja yang pada intinya selalu melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan dengan cara memonitor, membuat jadwal atau perencanaan sejak dari awal sampai apabila ada kegagalan melakukan analisis dan dampaknya. Kemudian untuk elemen kompetensi yang ketiga dalam melakukan tugas-tugas pengendalian dan optimasi aset, ini kontribusi di sini dia di samping memonitor aset-aset yang ada, dia juga harus menetapkan regulasi atau sistem operasi aset untuk tetap melakukan melaksanakan pemeliharaan. Dalam hal ini ada juga partisipasi dalam studi atau daya guna dan juga memprediksi umur aset tersebut. Untuk elemen keempat, elemen melaksanakan tugas perencanaan dan penghapusan aset, di sini menghitung umur ekonomis aset tersebut, yang mana kira-kira aset itu tetap dipertahankan dan dipelihara ataukah akan dilakukan penghapusan untuk membuat atau nantinya membuat aset yang baru lagi, sehingga pemulihan terhadap aset-aset yang sudah dihapus nantinya bisa dilakukan begitu. Jadi ini dapat kami sampaikan bahwa kompetensi dalam pengelolaan aset, pengelolaan operasi bangunan sipil pada institusi maupun pelayanan publik di bidang sipil, sehingga dalam standar kali ini insinyur juga memiliki salah satu kompetensi dalam hal pemeliharaan aset, yang mana pemeliharaan aset sangat penting dilakukan untuk tetap menjaga keberlangsungan dan kelestarian aset tersebut, sehingga penggunaan aset bisa dimaksimalkan secara optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.